pembahasan kita malam hari ini akan sedikit banyak berbicara tentang tentara penjaga tubuh. Apa itu maksudnya? Nah, di dalam tubuh kita, sebagaimana tadi sudah saya utarakan, ada satu sistem yang dibuat oleh pencipta kita sehingga ketika ada hal-hal yang merusak sebenarnya bagi dalam tubuh kita, tapi itu kita bisa dijaga sehingga kita tidak langsung terpengaruh oleh benda-benda asing tersebut. Nah, itu namanya sistem kekebalan tubuh. Ibaratnya satu negara, biasanya, misalnya kita ambil contoh ya, Indonesia, kita punya yang namanya TNI, Tentara, TNI dan Polri. Kalau misalnya ada permasalahan yang terjadi antar negara dan kemudian ada musuh yang menyerang negara kita, maka siapa nih yang duluan, yang pertama kali akan bertugas sebagai, akan berdiri sebagai menjaga keutuhan negara kita? Tentunya yang tadi itu, tentara-tentara yang sudah dilatih sedemikian rupa sehingga ketika ada serangan dari luar, tentara-tentara ini bisa menjaga keutuhan negara kita. Apa yang terjadi kalau tentara kita ini lebih lemah daripada musuh yang menyerang? Tentu saja negara kita akan dalam keadaan bahaya, diserang oleh musuh, diduduki oleh musuh, kita kalah. Tapi jikalau tentara-tentara kita dilatih dengan sebaik-baiknya, diperlengkapi dengan peralatan-peralatan yang dibutuhkan, begitu ada musuh yang menyerang, maka tentara kita ini dengan sigap bisa mengatasi masalah itu, negara kita menjadi aman. Kira-kira seperti itu juga yang terjadi di dalam tubuh kita. Tuhan memberikan kita satu sistem kekebalan tubuh, di mana fungsi dari sistem kekebalan tubuh ini, yang pertama dia membunuh kuman atau virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Dia memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak, menetralisir zat-zat racun yang masuk. Kemudian ada banyak lagi menjaga keseimbangan fungsi-fungsi di dalam tubuh yang berhubungan dengan makanan yang masuk atau stres. Bagaimana kita bisa lebih senang, dan ternyata nanti kita akan sedikit membahas tentang itu. Kalau kita semakin bisa menjaga tubuh pikiran kita tetap senang, itu akan memperkuat sistem kekebalan tubuh kita. Nah, di sini saya akan coba untuk membahasakan sistem kekebalan tubuh dalam tubuh kita dengan cara yang sebisa mungkin dapat kita pahami. Sekalipun kita mungkin tidak semua punya latar belakang tenaga kesehatan ya, atau yang mungkin mempelajari anatomi fisiologi tubuh, tidak apa-apa, saya berusaha semoga ini bisa dipahami. Jika virus, bakteri, atau benda-benda asing lainnya masuk atau berada di dalam tubuh, maka benda-benda itu harus diperangi oleh tubuh. Nah, yang bertugas sebagai angkatan perang di dalam tubuh untuk memerangi virus, bakteri, atau benda-benda asing lainnya adalah sel-sel darah putih. Sel-sel darah putih ini dihasilkan oleh kelenjar getah bening dalam tubuh, dan pada saat ini kita akan mengelompokkan 3 jenis darah putih, yaitu yang pertama makrofag, yang kedua sel-sel T, dan yang ketiga adalah sel-sel B. Nah, bagaimana cara kerja? Secara ringkasnya mari kita lihat bersama-sama. Makrofag. Makrofag ini dia menangkap setiap benda asing yang dia jumpai. Namun makrofag ini tidak selalu dapat mengatasi benda-benda asing tersebut. Nah, seringkali musuh-musuh ini terlampau kuat. Lalu apa yang akan dilakukan selanjutnya? Kalau musuhnya masih lebih, kalau makrofag bisa mengatasinya, begitu dia masuk, musuh-musuh virus, bakteri, atau benda-benda asing lainnya masuk, makrofag bisa langsung mengatasi, selesai masalahnya. Tetapi kalau makrofag tidak bisa mengatasinya, maka makrofag membutuhkan pertolongan. Maka dikirimkanlah tanda-tanda atau sinyal-sinyal kepada sel-sel T. Nah, di dalam darah kita terdapat jutaan sel-sel T.
Dan tiap sel T ini mempunyai strukturnya sendiri di bagian luar, dan tiap struktur ini cocok pada tipe benda asing tertentu, seperti sebuah anak kunci pada gembok. Jadi satu sel T ini dia cocok pada satu virus tertentu, misalnya seperti itu. Dia tidak bisa mengikat virus yang lain. Nah, bila sebuah sel T menemukan benda asing yang cocok dengan strukturnya, maka sel T ini yang akan mengikat benda asing tersebut. Sel T tersebut lalu menyiarkan tanda-tanda atau sinyal-sinyal kepada sel darah putih yang lain, yaitu sel-sel B. Jadi seperti diibaratkan seperti polisi, ketika dia tangkap ini satu penjahat, dia akan menginformasikan ciri-ciri penjahatnya itu seperti apa. Diinformasikan kepada sel-sel B. Dan sel-sel B ini seakan-akan mendapatkan informasi tentang struktur benda asing tersebut. Kemudian, sel-sel B akan bertambah banyak dengan cara membelah. Tugas mereka membantu menumpas benda asing tersebut. Nah, sel-sel B inilah yang nantinya akan memproduksi antibodi dalam jumlah yang banyak. Dan tiap cabang dari antibodi ini mempunyai struktur yang cocok sama dengan struktur benda asing tersebut yang tadi diinformasikan oleh sel-sel T. Jadi, dihasilkanlah antibodi sesuai dengan informasi yang diterima. Oh, ini jenis virusnya ini. Jadi akan dihasilkan antibodi untuk mengatasi masalah atau virus benda-benda asing tersebut. Nah, antibodi mengikat benda-benda asing tersebut dan ini merupakan awal dari penyelesaian. Dikirimkan kembali tanda-tanda untuk memanggil sel-sel T karena ini benda asingnya sudah diikat. Sel-sel T dipanggil kembali, dia siap membantu, tugasnya adalah menghancurkan benda-benda asing tersebut. Dengan demikian, musuh-musuh mati dibasmi oleh sel-sel T. Selanjutnya, tugas makrofag untuk membersihkan benda-benda asing yang telah mati tersebut, dan dengan demikian, tubuh telah dibersihkan dari apa yang mendatangkan penyakit yang berbahaya. Luar biasa. Masih ada satu fakta lagi, selesai menunaikan tugasnya, sel-sel T ini dia menghilang. Tetapi ada yang tertinggal bertahun-tahun di dalam darah sebagai sel-sel pengingat. Mereka ingat pada benda asing tadi. Jadi begitu ada benda asing yang sama yang sudah teratasi itu masuk kembali ke dalam tubuh, maka tubuh kita sudah punya antibodinya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, melihat semua proses ini adalah satu proses yang menakjubkan yang terjadi bahkan tanpa kita sadari, tanpa kita harus memerintahkan ya, oh ini ada kuman yang masuk ini, oh siapa yang mau cari duluan, makrofag mana makrofag, oh makrofagnya ternyata enggak seperti itu. Luar biasanya pencipta kita yang sudah menciptakan tubuh manusia, tubuh kita dengan begitu ajaibnya sehingga proses-proses yang tadi itu berlangsung terjadi segera ketika ada yang membahayakan tubuh kita. Itu adalah tugas utama dari sistem kekebalan tubuh. Nah, Raja Daud menuliskan bahwa aku bersyukur kepadamu ya Tuhan karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saya semakin saya melihat, mempelajari tentang struktur tubuh kita, tentang apa yang ada dalam tubuh kita, sungguh luar biasa pencipta yang sudah menciptakan tubuh kita ini. Manusia, bahkan makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, apa yang memperlemah sistem kekebalan tubuh kita? Kira-kira mungkin ada satu atau dua orang yang bisa memberikan jawabannya. Apa yang memperlemah sistem kekebalan tubuh kita? Mungkin ada yang bisa memberi feedback, satu atau dua orang? Apa kira-kira yang bisa memperlemah sistem kekebalan tubuh kita?
Stres. Stres. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Yang satu Makanan. lagi mungkin sebelum kita lanjutkan. Makanan juga. Oh, makanan. Makanan yang seperti apa? Oke. Yang tidak sehat. Makanan yang tidak sehat. Oke, saya kembali ke pertanyaan tadi. Apa yang memperlemah sistem kekebalan tubuh kita? Terima kasih sudah menjawab stres, sudah menjawab makanan. Mungkin ada lagi yang lain-lainnya. Kurang istirahat. Kurang istirahat. Kalau bisa kita simpulkan dalam satu kalimat, apa yang memperlemah sistem kekebalan tubuh kita yaitu Lifestyle. pola hidup yang salah. Nah, apa ini? Apa sih yang kita maksudkan dengan pola hidup? Pola hidup adalah tatanan bagaimana cara kita menghidupkan kehidupan kita sehari-hari. Karena itu disebut pola yang berulang. Kesehatan kita bergantung pada dua hal. Dan ini yang membentuk pola hidup kita. Yang pertama, yaitu apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita? Makanan, minuman, yang kita dengarkan, musik-musik, yang kita tonton, yang kita masukkan dalam pikiran kita, yang kita hirup. Itu semua adalah yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Dan hal yang kedua yang mempengaruhi kesehatan kita, yang membentuk pola hidup kita adalah apa yang kita lakukan terhadap tubuh kita. Misalnya, tidur atau beristirahat, berolahraga atau beraktivitas. Nah, semuanya itu membentuk pola hidup. Jadi, pola hidup yang salah, kalau kita makannya bukan makanan yang bergizi, makanannya tidak menyehatkan, itu akan memperlemah sistem kekebalan tubuh kita. Kalau kita kurang beristirahat, itu akan memperlemah sistem kekebalan tubuh kita. Kalau kita memasukkan hal-hal yang kita dengarkan, musik-musik yang tidak membangun tubuh kita baik jasmani maupun rohani, itu akan memperlemah sistem kekebalan tubuh kita. Jadi pola hidup yang salah ini yang memperlemah sistem kekebalan tubuh kita. Kalau kita sudah terlanjur salah di dalam pola hidup kita sehari-hari, maka sistem kekebalan tubuh kita menjadi lemah. Dan tadi kita sudah bahas bersama bahwa sistem kekebalan tubuh ini adalah tentara yang menjaga tubuh kita. Kalau tentara-tentara ini sudah lemah, maka yang terjadi adalah kita bisa sakit. Sakit apa? Segala macam penyakit. Bisa kanker, diabetes, hipertensi, penyakit-penyakit lainnya. Semuanya itu bisa terjadi karena apa? Karena sistem kekebalan tubuh kita itu sudah lemah. Nah, kalau begitu sekarang pertanyaannya saya balik. Apa yang memperkuat sistem kekebalan tubuh? Ya, logikanya kan kalau pertanyaannya dibalik, jawabannya juga tinggal dibalik dari yang tadi. Kalau yang memperlemah sistem kekebalan tubuh adalah pola hidup yang salah, maka yang memperkuat sistem kekebalan tubuh kita adalah pola hidup yang benar. Nah, mungkin sebagian besar dari kita di sini sudah tidak asing lagi ya dengan apa yang namanya New Start, nutrition, atau bagaimana kita menjaga makanan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita. Saya akan coba ringkaskan. Untuk exercise, bagaimana kita menggerakkan tubuh kita beraktivitas setiap hari dengan frekuensi yang tepat, dengan jumlah yang tepat, dengan cara yang tepat. Kemudian, untuk water atau penggunaan air bersih, baik di dalam tubuh kita minum maupun di luar tubuh kita mandi, membersihkan, bahkan terapi-terapi air yang sangat bermanfaat yang lain. Untuk sunshine, banyak sekali penelitian yang sudah menunjukkan bahwa sinar matahari sangat-sangat baik untuk tubuh kita. Untuk temperance atau pertarakan. Pertarakan ini adalah tidak menggunakan sama sekali
hal-hal yang membahayakan tubuh kita dan menggunakan secara bijaksana apa yang baik bagi tubuh kita. Kemudian A untuk air atau udara segar. Bagaimana kita bisa mendapatkan udara segar berkualitas dengan kualitas yang baik, rest, istirahat yang cukup, tidur yang cukup, istirahat setiap hari, bahkan istirahat dalam 1 minggu sangat dibutuhkan, dalam 1 hari dalam seminggu sangat dibutuhkan. Dan yang terakhir T untuk trust in divine power. Kita percaya kepada kuasa ilahi. Dan kita percaya, saya percaya bahwa apabila kita punya pola hidup yang benar, maka sistem kekebalan tubuh kita akan kuat. Kalau kita punya sistem kekebalan tubuh yang kuat, kita akan sehat. Tidak hanya sehat, orang yang sehat lebih mudah untuk berbahagia. Ya, memang kita bisa untuk mengatur pikiran kita untuk bisa berbahagia dalam setiap situasi apapun. Tapi akan lebih mudah bagi kita untuk berbahagia apabila kita dalam kondisi yang sehat. Tapi pencipta kita bukan hanya menginginkan kita sampai bahagia saja. Pencipta kita ingin kita untuk menjadi suci. Apa gunanya kita menjadi sehat, tetapi hubungan kita dengan pencipta itu tidak sampai pada satu hubungan yang diharapkan sehingga kita bisa bukan hanya untuk hidup saat ini, tetapi ada kehidupan nanti yang akan datang. Nah, saya ringkas sedikit, di sini ada satu penyelidikan tentang sel-sel T. Ternyata sel T ini merespon terhadap pikiran. Jadi ada satu penelitian, 2 ekor tikus itu digenggam. Yang satu, masing-masing ini, tikus ini digenggam di dalam genggaman selama 60 menit. Satu di tangan kiri, satu di tangan kanan. Perbedaannya adalah tikus di tangan kiri ini kadang-kadang dilepas 2-3 menit, kemudian digenggam lagi. Sementara yang satu digenggam terus, walaupun tikus ini memberontak, dia tetap tidak dilepaskan. Dan kemudian setelah 5 hari, kedua tikus ini dimasukkan ke dalam air. Nah, saudara-saudara tahu apa yang terjadi? Tikus yang sebelah kiri yang sesekali ini dilepas, dia tetap berusaha untuk berenang dan bergerak selama pada hari yang kelima. Tikus yang kanan tidak mau lagi bergerak setelah 4 hari. Tikus yang kiri berusaha berenang dan akhirnya bisa keluar. Tikus yang kanan diam saja, dia tenggelam dan mati. Kenapa? Rupa-rupanya tikus di tangan kiri ini ketika dia berontak-berontak, kemudian dilepas, itu membangun pengharapan buat si tikus ini. Jadi dia, kalau saya berontak-berontak nanti bisa dilepaskan. Sementara yang tikus yang kanan dibiarkan, mau dilakukan, mau buat apapun tetap tidak akan dilepaskan juga. Nah, para peneliti ini mengambil sampel darah dan diperiksa tingkat hormon serotoninnya. Tikus yang sebelah kiri ini hormon serotoninnya cukup tinggi. Hormon ini adalah untuk mengkondisikan supaya satu makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan, itu bisa lebih merasakan gembira. Sementara yang kanan rendah dan depresi. Sel T-nya, tadi kita sudah bahas sel T. Sel T kedua tikus ini diperiksa. Yang sebelah kiri yang berpengharapan sel T-nya lebih kuat. Sementara yang kanan, dia menjadi lemah, gampang depresi, dan ternyata didapati bahwa kanker bertumbuh lebih cepat. Kesimpulan didapat dari penelitian ini adalah bahwa pengharapan itu sangat berpengaruh di dalam sistem kekebalan tubuh. Kita yang punya permasalahan dengan apapun permasalahan kita setiap hari yang kita alami ketika kita terbelenggu di dalam stres dan depresi, maka kemungkinan besar daya tahan tubuh kita itu akan lebih menurun. Sementara kalau kita memegang satu pengharapan, daya tahan tubuh kita itu akan meningkat. Dituliskan dalam buku Amsal bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, saudara-saudara yang terkasih,
Ada satu penelitian yang lain yang membuktikan bahwa gula memperlemah kesanggupan sel darah putih untuk menghancurkan bakteri. Penelitian ini ditulis oleh seorang dokter, Neil Needley, dan sudah di dalam bukunya Proof Positive. Sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia, riset menakjubkan. Nah, kita lihat di sini. Kalau kita tidak mengkonsumsi gula, maka jumlah bakteri yang bisa dihancurkan itu 14. Kemudian kita konsumsi 6 sendok teh gula, rupa-rupanya jumlah bakteri yang dihancurkan itu berkurang, tinggal 10. Semakin banyak kita makan gula, mengkonsumsi gula, 12 sendok teh tinggal 5,5. 18 sendok teh tinggal 2. Ternyata kalau kita mengkonsumsi 24 sendok teh gula, maka jumlah bakteri yang dihancurkan yang tadinya bisa 14 sekarang tinggal 1. Pertanyaannya sekarang, mungkin kita berpikir, oh saya kan tidak pernah makan gula sampai 12 sendok teh, 18 sendok teh. Saya rasa kita juga di sini tidak ada ya yang ambil gula di dapur, di toples, dibuka toplesnya, terus kita makan 1, 2, 3, 4, sampai 18, sampai 24. Saya pikir juga kita tidak melakukan praktek-praktek seperti itu. Tapi mari kita lihat tabel yang berikut ini. Ada yang namanya gula tersembunyi. Ini gula tapi tidak lagi berbentuk gula. Dan kita lihat, mari kita lihat di sini. Kandungan gula yang ada di dalam makanan. Malted milk, ini adalah satu jenis susu. Banyak sekarang produk-produk yang bahkan sudah ada di Indonesia ini sudah banyak. Dalam 12 ons ini 42 sendok teh gula. Soft drinks, ini satuannya 1 kaleng soft drinks. Dia mengandung 10 sampai 12 sendok teh gula. Bagaimana dengan sirup? 1 serving untuk 1 kali minum sudah mengandung 8 sendok teh gula. Coklat cake, 1 slice, 8 sendok teh gula. Coklat candy, permen coklat, 7 sendok teh gula. Pai buah, es krim, 1 scoop. 1 scoop itu cuma 1 sendok es krim ya. 5 sendok teh gula. Donat, 4 sendok teh gula. Jelly, jam, selai, 1 sendok makan sudah mengandung 3 sendok teh gula. Nah, mungkin kita tadi berpikir, oh saya tidak makan gula 1, 2, 3, sampai 24 sendok teh. Tapi di dalam menu kita, di dalam makanan kita yang mungkin bukan makanan pokok, tapi cemilan kita. Mungkin ada dari daftar-daftar ini yang kita konsumsi. Sehingga bertumpuk-bertumpuk. Oh, pagi saya makan roti pakai selai, rotinya juga. Oh iya, satu lagi yang kita perlu ingat bersama-sama bahwa karbohidrat, segala jenis karbohidrat yang kita makan, baik itu nasi, tepung, mie, akan masuk ke dalam tubuh dan akan diubah menjadi gula. Nah, itulah sebabnya gula ini bisa menumpuk di dalam tubuh ketika kita semakin banyak mengkonsumsi karbohidrat. Nah, apakah gula ini jahat? Apakah kita tidak boleh makan gula sama sekali? Gula kita perlukan. Tubuh sangat memerlukan gula. Tetapi ada batasannya sampai berapa banyak gula yang diperlukan oleh tubuh. Lebih dari itu akan menyebabkan masalah dalam tubuh kita. Karena gula ini adalah menjadi salah sumber energi untuk kita beraktivitas. Nah, dituliskan dalam satu buku Membina Pola Makan dan Diet bahwa gula tidak baik bagi perut karena menyebabkan fermentasi. Fermentasi dalam perut mengganggu otak dan mengganggu perangai. Nah, perhatikan bagian yang kedua ini, masih dalam buku yang sama. Gula yang digunakan secara berlebihan lebih apa katanya? Lebih merusak daripada makanan daging.
Lebih baik melepaskan benda-benda manis itu. Janganlah sentuh makanan cuci mulut yang dihidangkan di atas meja makan. Kamu tidak membutuhkannya. Kamu ingin agar pikiranmu jernih sesuai dengan aturan Allah. Oke, saya coba ini bagian yang kedua ini ya. Gula yang digunakan secara berlebihan lebih merusak daripada makanan daging. Ini bukan excuse bagi kita untuk, oh kalau begitu lebih baik saya makan daging. Tidak seperti itu. Tetapi di sini dikatakan bahwa mungkin kalau kita bisa bahasakan, makan daging ada bahayanya. Saya yakin kita sudah banyak mengetahui tentang itu. Tetapi gula yang digunakan secara berlebihan ternyata efeknya itu lebih merusak daripada kita makan daging. Dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, anjuran konsumsi gula per hari ada di bagian samping di sini. Anjuran konsumsi gula per orang per hari adalah 10% dari total energi atau setara dengan 4 sendok makan per orang per hari atau 50 gram per orang per hari. Itu yang dianjurkan. Artinya kalau lebih dari itu akan mengakibatkan efek-efek yang tidak diinginkan di dalam tubuh kita. Nah, ini masih dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kandungan gula dalam makanan sehari-hari, 7 sendok teh gula, coklat, es krim, 4 sendok teh gula, 1 kaleng soda, 9 sendok teh gula, 1 lembar roti tawar, setengah sendok teh gula. Nah, saya coba untuk mengumpulkan beberapa informasi sehubungan dengan gula yang masuk ke dalam tubuh kita. Gula ini akan menghasilkan kalori ya. Jadi ini harus dikeluarkan, harus dibakar istilahnya untuk menjadi energi, untuk menjadi tenaga. Nah, saya dapati satu fakta yang menarik bahwa kalau katanya kita ambil ini 100 gram gado-gado, maka dia mengandung karbohidrat itu 10,9 gram karbohidrat. Karbohidrat ini konversinya 100% dia akan jadi gula. Nah, jumlah kalori dalam satu porsi gado-gado 488 kilokalori dan katanya untuk dapat membakar kalori yang kita masukkan dalam tubuh kita melalui makanan satu porsi gado-gado ini adalah kita perlu olahraga skipping atau lompat tali selama 20 menit. Aktivitas yang seperti itu yang bisa untuk setara dengan pembakaran kalori yang kita hasilkan dari mengkonsumsi gado-gado satu porsi. Bagaimana dengan mie ayam? Mie ayam 421 kilokalori. Jenis olahraga yang kita perlukan untuk dapat membakar sejumlah kalori yang masuk itu yaitu Zumba selama 1 jam. Bagaimana dengan nasi goreng? Nasi goreng ayam. Jumlah kalori satu porsi 329 kilokalori. Jenis olahraganya aerobik 30 menit. Nasi Padang. Nah, ini kayaknya hal-hal yang familiar ya dengan kita sehari-hari. Jumlah kalori 664 kilokalori. Dan kegiatan yang bisa kita lakukan untuk membakar kalori sejumlah itu adalah berlari atau treadmill moderate dan waktunya 1 jam 10 menit. Burger ukuran besar, french fries, soft drink, 1 paket di dalam satu rumah makan cepat saji. 1330 kalori, jenis olahraganya kita bersepeda statis selama 2 jam 21 menit untuk membakar kalori yang masuk di dalam sejumlah yang kita masukkan tadi. Bagaimana dengan, ini 1 paket juga ya, 1 paket ini ayam goreng, french fries, dan Coca-Cola. Jenis olahraganya yoga, waktu yang dibutuhkan untuk membakarnya 6 jam 36 menit tanpa berhenti. Nah, apa yang kita dapatkan dari apa yang sudah kita dengarkan tadi, bahwa gula
sangat-sangat berpengaruh terhadap sistem kekebalan tubuh kita. Semakin banyak kita mengkonsumsi gula, maka sistem kekebalan tubuh kita juga ini akan semakin lemah, kemampuannya itu akan berkurang. Lalu, sudah ada tadi penjelasannya bahwa kita hanya butuh makanan gula, asupan gula 1 hari 4 sendok makan per orang per hari atau 50 gram setiap hari. Lebih dari itu kita terhitung sudah lebih dari jumlah asupan gula yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan kalau berlebih dalam tubuh maka akan dikonversikan menjadi lemak. Gula kita ini akan bertambah, gula darah kita itu akan meningkat, dan kembali ke tadi sistem kekebalan tubuh kita akan dipengaruhi. Dan tadi kita sudah melihat bahwa pola hidup yang benar akan membuat sistem kekebalan tubuh kita itu menjadi lebih kuat. Kenapa kita harus melakukan pola hidup yang benar? Supaya kita punya tentara-tentara tubuh ini dilatih dan tetap kuat. Di masa sekarang ini sangat sulit kita mendapatkan udara yang segar, menyiapkan makanan yang sehat sebisa mungkin pun tetap masih ada yang terkontaminasi. Jadi mari kita ingat, New Start. Bahkan kita boleh melakukan, saya punya sedikit pengalaman tentang New Start ini. Nutrition, exercise, water, sunlight, temperance, air, rest, and trust in divine power. Jadi kami punya satu kelompok kecil, itu dilakukan beberapa waktu yang lalu ya, waktu kita masih bisa berkumpul bertatap muka secara langsung. Kemudian kami buat satu penelitian kecil terhadap tubuh kita sendiri. Jadi kita bagi satu tabel yang harus kita lakukan selama 2 minggu. Jadi di tabel itu dilakukan per hari. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kemudian selama 2 minggu dilakukan. Nutrition, kita selama 2 minggu ini kita makan makanan yang sehat dan bergizi, menghindari makanan hewani dan lebih banyak mengkonsumsi makanan plant-based diet, makanan berbasis makanan tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran dan buah-buahan setiap hari. Kemudian dicek, kalau dilakukan itu dicek. Exercise paling tidak 45 menit gerak badan setiap hari, dilakukan atau tidak? Kalau dilakukan dicek, check mark. Minum air 8 gelas, minimal 8 gelas dalam 1 hari, dilakukan atau tidak? Kita cek lagi. Berjemur 30 menit di pagi hari. Bertarak, tidak minum kopi, tidak merokok. Udara segar. Berada di ruangan terbuka, dalam 1 hari kita harus menghirup udara segar. Istirahat yang cukup, dalam 1 malam 8 jam kita beristirahat setiap hari. Dan trust in divine power, kita melakukan kegiatan keagamaan kita, bermeditasi, membangun hubungan dengan Tuhan. Dan setelah 2 minggu kita kumpul lagi bersama dan kita cek hasilnya. Jadi di awal dari 2 minggu ini, sebelum kita lakukan praktek ini, kita adakan pemeriksaan sederhana, gula darah, asam urat, kolesterol, lemak tubuh, berat badan. Setelah 2 minggu dilakukan ini, kita cek kembali. Dan saudara, benar apa yang terjadi? Mereka yang melakukan praktek pola hidup yang baik, yang check marknya itu tidak ada yang bolong selama 2 minggu, didapati hasilnya lebih baik daripada di awal pemeriksaan di awal 2 minggu itu. Sementara ada yang bolong-bolong, ada bahkan yang tidak melakukannya, kita periksa kembali, tidak ada perubahan dengan kondisi kesehatan yang sebelumnya. Jadi, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan panduan bagaimana kita bisa menghidupkan satu pola hidup yang benar dan baik. Mungkin bukan hanya ada yang merangkumkannya, bukan hanya New Start ya, ada hidup sehat, sukacita atau apa yang dibuat untuk kita lebih mudah untuk kita mengerti. Tapi pada malam hari ini saya ingin membagikan, bahkan menekankan ataupun mengulang kembali 8 cara kita bisa hidup sehat. Nutrition, exercise, water, sunlight, temperance, air, rest,
trust in divine power. Semoga kita bisa diberikan kekuatan untuk menjalankan satu pola hidup yang benar, dan tujuannya apa? Supaya kita boleh mendapatkan satu sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat, dan dengan sistem kekebalan tubuh yang kuat, tentara tubuh kita ini kuat dan terlatih, kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang ada di sekitar kita. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih sudah bersama-sama dengan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Kak Novita yang sudah membawakan materi yang begitu baik. Baiklah, saat ini kami buka ruang pertanyaan bagi saudara-saudara yang ingin bertanya tentang pembahasan yang telah dibawakan tadi, yaitu tentang tentara penjaga tubuh yang sudah disampaikan tadi oleh pembicara kita. Apa itu tentara penjaga tubuh dan bagaimana untuk menjaga tentara penjaga tubuh kita agar tetap kuat, sehingga tubuh kita juga boleh tetap kuat. Mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh setiap peserta yang ada di Zoom ini, kami persilakan. Baik, halo. Iya. Ya, satu pertanyaan. Bisa? Ya, silakan, Pak, silakan. Oh, ya. Saya dari Papua. Pertanyaan saya menyangkut kalori tadi ya. Apa namanya? Karbohidrat ke apa? Dia punya nama. Berapa sebenarnya kebutuhan tubuh kita yang ideal untuk kalori melalui apa namanya, karbohidrat yang kita makan? Itu saja ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bapak Alfa ya, Bapak Alfa Andi yang sudah memberikan pertanyaannya. Bagaimana cara kita menentukan kalori yang kita butuhkan di dalam makanan kita sehari-hari ya. Jadi ada beberapa, apakah saya akan langsung menjawabnya atau kita bagaimana moderator? Langsung saja. Langsung saja ya, satu pertanyaan langsung di itu ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau menghitung kalori itu ada rumusannya ya, ada rumusannya bagaimana kita menghitung kalori. Jadi kita harus mengetahui juga tinggi badan kita, berat badan kita, dan indeks massa tubuh kita. Mungkin kalau saya mau jelaskan di sini, kita akan dapat satu sesi untuk itu ya. Tapi kita bisa mengukurnya seperti ini. Sebentar. Ya, mungkin tambahan, halo, masih bisa? Saya 162 tinggi badan 162, sekarang berat badan sudah 70. Informasi tambahan ya. Oke. Kegodet yang orang bilang. Mungkin saya untuk lebih lebih jelasnya bagaimana cara kita untuk mengukur kalori kita. Sebenarnya kita gampang ya, kebutuhan kita untuk mengukur kalori kita itu. Kalau saya mau jelaskan di sini, kita akan ambil kalkulator, kemudian kita akan hitung satu persatu seperti apa. Tapi mungkin saya bisa sampaikan ke Bapak Alfa Andi, kalau Bapak itu pengguna internet yang cukup aktif, bisa langsung di search rumus menghitung kalori di Google, dan kita akan muncul di situ informasinya sudah cukup banyak. Karena kalau kita akan satu-satu hitung di sini, kemungkinan besar kita akan menghitung dulu, tinggi badan berapa, rumusnya seperti apa untuk kita menggunakan. Tapi satu hal yang ingin saya tekankan mungkin ya di sini ya.
tubuh kita itu sebenarnya sudah dilengkapi dengan sensor. Artinya tubuh kita itu akan memberikan signal ketika kita makan ya, ketika kita makan itu ada signal yang akan dikirimkan oleh tubuh kita bahwa kita sudah kenyang. Kita sudah kenyang. Ini satu hal yang sederhana yang mungkin kita bisa praktekkan ya. Nah, kita perlu melatih ini karena kebanyakan dari kita itu makan karena kita tahu kita sudah kenyang, tapi kita masih ingin makan karena enak misalnya. Karena ini makanannya enak, padahal tubuh kita itu sudah memberikan sinyal saya sudah kenyang. Dan itu menjadi tumpul ketika kita memanjakan selera kita, ketika kita memanjakan sudah kenyang sekali tapi kita masih mau tambah lagi, kita tambah lagi, oh ini makanannya enak, oh ini makanannya banyak. Jadi kita tambah lagi. Sehingga itu jadi tumpul, sense kita untuk merasakan bahwa saya sudah kenyang itu jadi tumpul karena kita mau makan yang banyak. Nah, ada yang bisa kita lakukan untuk mencoba untuk membantu di dalam hal pertarakan makanan ini. Jangan siapkan menu makanan yang banyak dalam sekali makan. Jadi kita cukup untuk menyiapkan satu macam makanan pokok, kemudian sayur dan lauknya. Kalau kita menyiapkan makanan itu semakin banyak semakin banyak macam makanannya ya di atas meja makan, kita akan cenderung seperti ini. Oh, banyak makanan, iya, tapi saya mau makan sedikit saja. Jadi saya ambil menu yang satu sedikit, menu yang satu lagi sedikit. Tapi karena ada 10 macam, sedikit, semuanya sedikit. Tapi akhirnya jadi banyak. Jadi banyak seperti itu. Jadi dianjurkan jangan banyak jenis makanan di dalam satu kali makan. Supaya kita bisa mengontrol apa yang kita bisa masukkan ke dalam tubuh kita. Namun sekiranya Bapak Alfa mengalami kesulitan kalau waktu mencari di Google ya, untuk itu bisa menghubungi saya dan kita mungkin bisa membahasnya bersama saya boleh ada beberapa yang meminta kontak, saya mungkin akan boleh share di chat ya. Saya juga senang kalau kita bisa berbagi. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang juga ingin ditanyakan, tapi itu butuh pembahasan yang lebih dalam, lebih panjang ya. Karena kalau kita banyak orang seperti ini mau bertanya jadi lebih panjang, nggak enak yang lain mungkin kita. Tapi saya sangat senang kalau kita bisa berdiskusi di kolom chat. Saya membagikan nomor WhatsApp, mungkin kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Oke, terima kasih. Cukup ya. Ya, terima kasih untuk Bapak Andi. Mungkin masih ada lagi yang ingin bertanya? Malam. Ya, selamat malam. Ya. Terima kasih kesempatan. Saya cuma ingin tanya ke pembawa seminar. Tadi disinggung tentang gula. Ada yang beredar di antara kita, minta penjelasan saja. Apa beda? Katanya kalau gula putih nggak bisa banyak, kan tadi bicara gula. Mar kalau gula merah kata dari pohon enau boleh lebih. Apa sama atau beda itu? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Jadi karena kita membahas gula, bagaimana dengan gula merah dan gula putih? Apakah sama gula merah dan gula putih atau berbeda? Jawabannya adalah baik gula merah maupun gula putih sama-sama gula. Semua jenis gula itu adalah sama dalam struktur gulanya ya. Tapi kalau kita disuruh memilih mana yang lebih aman, gula putih atau gula merah masih lebih aman dari gula putih. Kenapa? Karena kalau di gula putih yang tersisa itu tinggal gulanya saja. Sementara kalau di gula merah kita masih ada unsur-unsur yang lain yang masih dibutuhkan oleh tubuh yang tidak ada di dalam gula putih. Tapi kalaupun kita pakai gula merah dengan jumlah yang banyak, ya sama saja dia tetap gula. Karena tubuh kita ini tidak akan
ketika masuk di dalam tubuh ya, sel-sel kita itu tidak akan membedakan, oh ini gula merah, ini gula putih. Yang masuk ke dalam tubuh kita yang akan dibaca oleh sel kita ini gula. Jadi sekalipun dia gula merah, kalau dalam jumlah yang banyak sama saja, kita tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi gula merah dalam jumlah yang banyak. Perbedaannya antara gula putih dan gula merah itu, kalau misalnya di gula putih tinggal gulanya saja, tapi kalau di gula merah itu masih ada unsur-unsur yang lain, masih ada molasses, pengolahannya juga yang lebih konvensional daripada karena tidak ditambahkan dengan pemanis-pemanis buatan dan sebagainya. Semoga bisa menjawab. Ya, terima kasih. Jadi putus gohu ini. Putus. Thank you. Sama-sama. Ada yang tanya lewat chat ini, bagaimana dengan gula stevia? Gula stevia, oke, terima kasih. Stevia ini adalah salah satu pemanis buatan yang dia produk ini atau gula stevia ini adalah satu pemanis yang rasanya juga cukup untuk menggantikan gula. Tapi kalau kita mau lihat juga gula stevia tidak semanis gula putih yang biasa kita temukan di masyarakat umum ya. Jadi gula stevia adalah salah satu pengganti gula yang banyak dianjurkan oleh para pemerhati kesehatan untuk menggantikan pemanis dari gula putih. Tapi ingat, sama saja kita butuh yang manis-manis dalam takaran yang tertentu. Jangan sampai kita pikir, oh karena dia boleh lebih sehat, jadi aman kita makan konsumsi saja sebanyak-banyaknya. Sama saja, karena kita berbicara tentang gula. Jadi gula stevia itu boleh ganti dicucur. Kalau mau pakai gula stevia dicucur, mungkin saya pikir akan menggunakan dalam jumlah yang sangat banyak, karena tidak semanis yang gula putih yang biasa atau gula merah yang kita pakai biasanya. Oke, sudah pas jawabannya. Boleh bertanya? Ya, silakan. Oke, sorry agak gelap, nggak kelihatan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Materinya sangat praktis dan sangat mudah dimengerti oleh kaum awam seperti kita ya. Terkait dengan gula, kalau madu, misalnya kayak kelenceng atau madu kelulut, apakah gulanya ini juga menjadi kategori yang perlu kita batasi? Madu kelenceng yang kecil-kecil itu, kebetulan kita ada bikin sendiri, jadi pelihara sendiri gitu. Apakah ini juga perlu kita kurangi? Terima kasih, mohon penjelasan. Mohon maaf, saya kurang paham dengan madu kelenceng. Madu apa? Madu kelulut. Orang bilang kelulut yang kecil-kecil itu, yang tidak menyengat. Lebah madu lebah kecil. yang bunga itu ya, yang Ya. dibuah itu, yang bukan yang itu, bukan yang kuning itu ya. Bukan yang besar-besar, ini kecil-kecil ya. Ini Ya. rasanya agak asam dia. Oke, sehubungan dengan, terima kasih untuk pertanyaannya Bapak Kifron ya. Ya, Sehubungan dengan madu, banyak penelitian yang menyatakan bahwa madu ini mengandung banyak sekali unsur-unsur yang sangat dibutuhkan, terutama di dalam penyembuhan. Tetapi juga madu ini kita tidak boleh menggunakannya dalam jumlah yang banyak, karena yang dianjurkan madu itu kita bisa menggunakannya 2 sendok sehari, karena dia ini adalah termasuk simple sugar ya, gula yang sederhana, tapi juga tetap dalam bentuk gula yang konsentrasinya juga sudah cukup tinggi sebenarnya untuk gula. Tapi kita boleh mengadakan karena sampai sekarang ini pun penelitian masih terus banyak dilakukan ya, karena saya juga baru dengar dengan gula dari lebah yang kecil-kecil itu tadi. Mungkin apakah karena mungkin Bapak Kifron di sini sudah terjun langsung untuk mengolahnya sendiri ya, mungkin bisa dicari kembali dia punya perbedaannya dengan madu
yang biasa. Tapi tetap untuk madu itu sendiri kita tidak dianjurkan untuk mengkonsumsinya dalam jumlah yang banyak ya. Jadi tetap ada batasan-batasannya. Bahkan di dalam buku kitab suci kita sendiri ya jelas dikatakan di sana bahwa tidaklah baik makan banyak madu. Jadi tetap2 dibatasi. sendok atau makan ya? 2 sendok makan dalam sehari. Untuk anak di bawah 1 tahun itu belum dianjurkan untuk mengkonsumsi madu. Nah, sekalian, itu tadi ada pertanyaan itu muncul tentang kurma. Ya. Itu Bagaimana kan juga dengan manis kurma? banget itu. Mungkin bisa ada penjelasan. Oke, kurma ya. Iya, bagaimana manisnya buah kurma dibandingkan dengan gula pasir? Ya, saya bisa katakan bahwa saya sebenarnya di kurma yang beredar di pasaran itu, saya tidak tahu apakah itu memang manis buah kurma, karena kita bisa lihat di komposisi ya. Biasa kan kalau ada kemasannya itu ditulis ya di situ dia manisnya itu pakai apa, karena ada juga buah kurma yang dia manis karena dikasih pemanisnya. Maksudnya dia jadi manis itu karena tambahan gula. Dan biasanya kalau di kemasannya itu ada komposisinya kurma, kemudian dikasih pemanisnya, ada tambahan gulanya untuk itu. Jadi pada dasarnya ketika kita berbicara tentang gula, baik itu gula putih atau pemanis-pemanis yang memang rasanya sudah manis, mari kita bijaksana untuk membatasinya. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaan. Mungkin kalau saya bisa tambahkan mungkin ya, kalau misalnya kita mau ini mungkin saya coba sharing apa yang kita lakukan, bagaimana kalau kita ingin makan yang manis tapi juga tidak harus mengkonsumsi gula berlebihan. Yang pertama memang kalau kita sudah terbiasa dengan makanan atau minuman yang manis-manis, memang harus lidah kita itu yang kita latih untuk menyesuaikan, untuk tidak menuntut yang manis-manis. Tapi sekiranya kita membutuhkan yang manis-manis, kita bisa menggunakan, misalnya kalau di sekitar kita itu punya tebu, yang pohon tebu ya, kita bisa ambil sari tebunya, kemudian kita bisa gunakan untuk pemanisnya. Kami juga biasanya menggunakan, misalnya kalau ada kelapa muda, air kelapa muda, kita untuk minuman-minuman yang manis ya, untuk pengganti gula, kita bisa gunakan minuman air kelapa muda untuk mengganti keinginan, bukan kebutuhan ya, keinginan kita untuk minum yang manis-manis. Tapi kembali lagi, prinsip pertarakan itu adalah menggunakan dengan bijaksana apa yang baik bagi tubuh kita dan tidak menggunakan sama sekali apa yang berbahaya bagi tubuh kita. Bijaksana artinya hal-hal yang baik pun dalam jumlah yang berlebihan akan membawa akibat yang kurang baik bagi tubuh kita. Masih ada waktu, mungkin masih ada lagi yang ingin bertanya. Jatanya, Iya. bagaimana dengan makanan kita sehari-hari? Karena mungkin kita juga tahu bersama bahwa nasi itu juga mengandung gula. Lalu di buah-buah juga mengandung gula. Dan ini kan hubungannya misalnya dengan diabetes gitu ya. Harus seberapa banyak kita gunakan atau kita makan setiap hari. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan. Halo Kak. Mungkin ada, sabar sebentar, mungkin ada masalah jaringan dari narasumber kita. Mohon maaf.
Terima kasih untuk pertanyaannya. Mohon maaf. Ya. Ups. Terima kasih. Ya, mohon maaf. Iya. Maaf tadi mati lampu di tempat kami. Semoga bisa. Jadi benar nasi itu pun, nasi ini adalah karbohidrat ya, adalah salah satu bentuk karbohidrat, dan karbohidrat ini akan dikonversi ke dalam tubuh kita atau dirubah ke dalam tubuh kita ini menjadi gula. Jadi dengan kadar gula di dalam darah untuk membatasi asupan karbohidrat nasi seratnya dibandingkan dengan nasi putih. Nasi merah adalah pilihan yang cukup banyak diambil. Demikian juga dengan beras coklat yang sama dengan beras putih, tapi dia masih, kalau kita bisa lihat bahwa di beras yang coklat ini adalah beras yang masih punya kulit ari. Jadi kalau misalnya dibawa ke penggilingan itu sebenarnya warna kulit arinya itu masih terlihat dan tidak dikasih pemutih, karena seringkali kita lihat, wah ini beras ini lebih putih, kayaknya lebih pulen, lebih cantik, lebih enak dilihat. Dan kalau misalnya beras yang masih coklat itu, padahal justru beras yang masih ada kan kulit arinya itu masih mengandung vitamin B-nya lebih tinggi, seratnya lebih tinggi, dan serat sangat membantu di dalam kita peredaran atau memperlancar sistem pencernaan kita dan bisa menetralisir kadar gula di dalam darah kita. Jadi kalau memang kita sudah buan dengan gula darah, yang karbohidrat itu 100% akan dirubah menjadi gula. Jadi mungkin bisa diawali dengan dikurangi dulu setengah porsi untuk makan, 1 kali makan, diperbanyak dengan sayur-sayuran. Bahkan buah-buah pun dianjurkan untuk makan buahnya dengan seratnya ya. Untuk penderita diabetes kita harus berhati-hati dengan penggunaan mengkonsumsi jus buah, bahkan jus buah alami ya. Itu bisa, tapi dengan harus ada perhatian khusus. Jus buah, karena jus yang kita saring itu biasanya kalau tinggal sarinya, seratnya sudah terpisah dan kita hanya minum yang sari buahnya saja, itu juga konsentrasi gula dari dalam buah itu menyatu di situ jadi cukup banyak. Jadi kita bisa kurangi porsi karbohidrat, perbanyak sayur-sayuran dan buah-buahan utuh. Oke. Terima kasih jawabannya. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan dari Ellen. Dari Ellen Sekarias. Iya, Mem. Bagaimana dengan umbi-umbian dan juga nasi milo? Gimana kadarnya? Umbi-umbian dengan nasi milo. Terima kasih Mem untuk pertanyaannya. Umbi-umbian dan nasi milo itu juga adalah sumber karbohidrat yang cukup baik sebagai pengganti nasi putih ya, nasi putih. Jadi kalau misalnya beras putih, dalam artian beras putih, kenapa sih lebih baik maksudnya apalagi untuk yang sudah menderita gula darah tinggi atau misalnya kita mau maintain kita punya gula darah ya. Jadi umbi-umbian itu kita ambil langsung dari pohonnya, gitu. Tidak ada proses-proses yang macam-macam ya, karena sudah seperti itu umbi, sudah seperti itu juga yang kita bawa ke rumah. Berbeda dengan beras putih yang kemudian
banyak kandungannya yang ada di kulit arinya itu sudah dibuang, sehingga dia tersisa gula saja, karbohidrat saja, tanpa ada seratnya, tanpa ada vitamin B-nya. Sementara di umbi-umbian, di beras milu itu utuh seperti itu dari alam. Jadi itu juga dianjurkan untuk pengganti karbohidrat yang baik, sumber karbohidrat yang baik untuk kita konsumsi. Terima kasih. Terima kasih. Karena memang tidak semua daerah itu yang tidak semua tempat kita punya makanan pokoknya itu nasi atau beras. Karena ada yang lain juga, tempat lain mengkonsumsi sumber seperti yang tadi, sumber karbohidratnya itu dari umbi-umbian, beras milu, itu juga baik. Kak, ada pertanyaan lagi ini. Sebelumnya, apakah sudah pas jawabannya? Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Apakah bisa kita makan buah pare yang pahit balansnya habis makan es krim? Oke, terima kasih pertanyaan yang cukup menarik. Dan apakah kita bisa makan buah pare yang pahit supaya tujuannya untuk menetralisir manis yang kita makan sesudah makan es krim ya gitu. Kembali menjadi pertanyaan buat kita. Mungkin bukan pertanyaan ya, tapi mari kita berpikir bersama-sama bahwa ketika kita makan es krim, artinya gula itu sudah masuk ke dalam tubuh kita. Jadi mau di apapun juga, kita tidak bisa, karena dia manis, kita netralisir manisnya dengan si pahit ini. Ya, kita konsumsi yang pare supaya memang di lidah kita tidak lagi merasakan manis, tinggal rasa pahitnya. Tapi si manis ini, si gula ini sudah ada di dalam tubuh kita. Tidak semerta-merta, makan pahit, tiba-tiba es krimnya, ting, keluar lagi gulanya, seperti itu. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa saya mau netralisir ini dengan bahan ini. Saya mau makan es krim, tapi es krim ini gulanya tinggi, nanti saya netralisir dengan pare. Tidak akan jadi seperti itu cara kerjanya, karena tetap si es krim ini sudah masuk ke dalam tubuh kita. Mungkin akan sama halnya dengan kita, karena kita tahu, bawang putih itu baik, jadi kita makan, kalau mau makan daging atau makan apa, nanti sesudah itu kita langsung makan bawang putih ya. Itu kadang-kadang itu pemikiran yang kurang tepat ya untuk kita praktekkan, karena apapun yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu sudah ada di dalam tubuh kita. Tidak ada yang nanti kita makan ini supaya dia keluar lagi. Efeknya tetap tubuh kita akan menyerapnya. Terima kasih. Semoga bisa menjawab, Sister Melan. Bagaimana dengan Sister Melan? Makasih banyak. Jadi malu. Tidak apa-apa. Di sini kita berdiskusi bersama-sama. Oke, bagaimana dengan durian? Bagaimana dengan durian? Durian ini menjadi kadang-kadang durian ini jadi kambing hitam. Saya bilang kadang-kadang durian ini jadi kambing hitam. Ibaratnya disalahkan ini durian. Jadinya durian ini yang menyebabkan penyakit, sampai ada orang yang berpikiran seperti itu. Tapi mari kita lihat, kalau tubuh kita itu sehat, kalau tubuh kita itu tidak ada gangguan, orang yang sehat, tidak ada penyumbatan, tidak ada masalah dengan ginjalnya, tidak ada masalah dengan kadar gula dalam darahnya, Anda makan durian itu tidak apa-apa. Itu buah ciptaan Tuhan, diciptakan dengan rasa yang sangat enak bagi sebagian orang ya, karena ada juga orang yang tidak suka durian. Tapi kalau kita punya kondisi tubuh itu ada gangguan, kemudian kita makan durian, ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat kita langsung kolaps. Ada orang yang ginjalnya sudah mengalami gangguan, kemudian makan durian, akhirnya kolaps. Akhirnya tubuh tidak bisa mengatasinya, sehingga kita bisa
sakit. Tapi yang disalahkan adalah si duriannya. Sebenarnya si duriannya ini tidak salah. Hanya saja tubuh kita yang sudah terlanjur ada gangguannya, sehingga ada batasan-batasannya untuk tidak boleh mengkonsumsi durian dalam jumlah tertentu, apakah sedikit atau banyak. Jadi kembali kepada kita masing-masing untuk bijaksana. Kalau memang kita tahu tubuh kita sudah bermasalah dan memang tidak boleh dengan durian, mari kita berpantang dengan duriannya. Tapi selama kita tidak punya masalah dengan tubuh kita, tidak ada gangguan-gangguan, tidak ada yang salah dengan durian. Hanya saja durian, tapi perlu diingat, durian termasuk di dalam golongan buah yang memiliki kadar gula yang tinggi. Jadi batasi, mungkin kita makan dengan bijaksana untuk durian ini. Bagaimana dengan yang bertanya? Oke, terima kasih. Mungkin masih ada lagi? Boleh tanya satu lagi? Ya, silahkan. Membaca tren terkini sehubungan dengan tumbuh-tumbuhan porangan ini, gimana rekomendasinya makanan porang? Boleh mungkin diperjelas tumbuhan seperti apa ini porang ini? Mungkin apakah yang itu ya, gambarnya mungkin seperti yang apa? Ya. Bunga rafflesia itu ya? Iya benar. Ya, itu ya, yang seperti itu bunga-bunga bangkai itu ya. Iya, ada referensinya supaya bisa kita tahu. Ya, memang belakangan ini saya juga sendiri sudah melihat tentang porang ini, di mana dijelaskan di sana artikel-artikel yang dijelaskan di sana bahwa kita tanam di Indonesia, kemudian kita import, mereka yang dapat keuntungannya, kita tidak tahu cara. Hanya saja sampai saat ini saya belum mendapatkan jurnal atau penelitian ilmiah, karena informasi yang saya dapat sampai saat ini tentang porang itu hanya berbentuk artikel-artikel ya, belum dalam berbentuk jurnal ilmiah yang bisa menyatakan oh porang ini mengandung ini dan ini. Jadi untuk hal itu mungkin kita masih perlu untuk mengadakan pencarian penelitian lebih lanjut lagi. Belum bisa disampaikan di sini karena nanti kalau kita bicara hanya berdasarkan artikel-artikel yang beredar, kadang-kadang kita juga belum dapat dia punya sumber secara ilmiahnya. Tapi ini menarik karena mungkin kalau mereka bisa melakukan yang seperti itu, berarti sudah berdasarkan ada penelitiannya, hanya saja kita yang belum dapat informasinya sampai sejauh itu. Halo, boleh bertanya? Silakan. Ini bagaimana ya dengan keadaan kita lihat banyak justru orang-orang yang vegetarian justru banyak kena kanker. Apa yang salah? Apa makanannya atau gimana ya? Oke, terima kasih Ibu Pendeta sudah menanyakan pertanyaan ini, dan pertanyaan ini sangat baik. Kenapa banyak orang yang vegetarian tapi justru fenomenanya yang terjadi banyak yang sakit? Perlu kita pahami bersama bahwa sakit kanker ya, khususnya dalam hal ini sakit kanker ya. Perlu kita pahami bersama bahwa vegetarian hanyalah satu bagian dari pola hidup yang utuh. Kita ambil contoh, malam ini kita sedikit banyak mempelajari tentang New Start. Vegetarian ini hanyalah, jadi kalau dia hanya di bagian nutrisi, ya. Bahkan dari nutrisinya itu, vegetarian hanya sepersekian persen dari nutrisi untuk makannya itu. Jadi taruhlah kita ambil vegetarian bagian nutrisinya. Saya mempraktekkan pola makan vegetarian, nutrisi mungkin sudah cukup baik, tapi itu baru 1/8 dari pola hidup yang harus kita lakukan secara utuh. Gampangnya seperti ini, saya vegetarian, tapi saya selalu tidur malam hari,
yang terlalu tidur larut malam, begadang, dan itu rupa-rupanya banyak penelitian sekarang yang menyatakan bahwa tidur larut malam adalah salah satu pemicu terjadinya kerusakan hati. Jadi kita makannya baik, tapi kita nggak olahraga misalnya. Kita makannya vegetarian, tapi jumlah porsinya masih banyak. Kita makannya vegetarian, tapi kita kurang air minum. Kita makannya vegetarian, tapi kita punya pola tidur tidak teratur. Jadi kembali, kita vegetarian adalah hal yang bagus, hal yang dianjurkan, hal yang sangat baik, dengan catatan kita bisa benar-benar memperhatikan kita punya asupan gizi. Karena ada orang yang berpikir begini, oh oke, jadi vegetarian, saya vegetarian, tapi tiap hari cuma makan itu saja, tidak ada variasinya, sehingga nilai gizi dari makanannya ini jadi berkurang di dalam tubuh. Tapi kita klaim, oh saya vegetarian. Gitu. Jadi waktu vegetarian itu adalah hal yang baik untuk dilakukan, tapi ingat, vegetarian baru sebagian kecil dari nutrisi, dan nutrisi ini baru 1/8 dari New Start. Jadi kita tidak boleh hanya bergantung di vegetarian saja, dan kita melewatkan yang lain-lainnya. Jadi semoga kita bisa dengan bijaksana mempraktekkan ini secara keseluruhan, secara utuh untuk dapat menghasilkan satu imunitas yang cukup kuat bagi tubuh kita. Karena bukan hanya kanker juga. Saya punya pengalaman waktu bekerja di wellness, kami mau kedatangan calon peserta program, di datanya ini vegetarian. Oh, vegetarian. Tapi begitu dilihat data selanjutnya, berat badannya 100 sekian kilo. Terus kita bilang, oh, vegetarian tapi berat badannya cukup banyak juga ya. Ternyata konsep vegetarian yang dianut, yang dipercayai oleh beberapa orang ini adalah tidak makan daging. Tapi juga tidak makan sayur dianya. Jadi hanya makan, oke, jadi tiap ditanya, jadi makan apa? Oh, dia cuma makan, yang penting tidak makan daging. Makan tahu goreng, makan nasi yang banyak, nasi goreng, kentang goreng, dan itu merasa, oh, karena saya tidak makan daging, jadi saya vegetarian. Jadi pemahaman kita tentang vegetarian pun harus benar-benar kita luruskan, bahwa vegetarian kita mengkonsumsi bahan-bahan berbahan alami dari tumbuh-tumbuhan. Jadi bukan hanya tidak makan daging. Terima kasih, semoga bisa cukup menjawab. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi ini pertanyaan, apakah telur bisa menggantikan protein daging? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Apakah telur bisa menggantikan protein dari daging? Jawabannya iya, karena telur juga dia mengandung protein yang cukup tinggi di dalam telur. Tapi kita juga harus ingat bahwa telur juga selain ada protein, dia juga ada kolesterolnya. Jadi kalau kita memang ingin menggantikan protein dari daging, tapi juga tidak mau mendapatkan penyertanya kolesterolnya, masih ada pilihan-pilihan yang lain untuk protein. Polong-polongan kita mengandung protein yang cukup bagus. Polong-polongan ini yang kita sebut polong-polongan itu seperti mungkin agak berbeda ya. Polong-polongan kita sering bilang kacang hijau, kacang merah, kedelai, tahu tempe, kita bisa mendapatkan protein dari situ. Tapi kalau ditanya apakah di telur itu bisa menggantikan protein di daging, iya betul, karena memang telur juga mengandung protein yang cukup tinggi. Dengan catatan di dalam telur juga selain protein dia mengandung kolesterol. Jadi kalau kita mau aman, kita menggunakan sumber protein yang lebih sehat, yaitu polong-polongan, tahu tempe, kacang polong, kacang hijau, kacang merah yang mengandung protein yang cukup baik untuk pengganti protein daging.
Baik, terima kasih. Bagaimana dengan yang bertanya? Ibu Melan? Ya, ada batasan nggak berapa butir per hari? Batasan untuk berapa butir sehari untuk telur ya? Kalau kita melihat jumlah kadar protein di dalam telur itu, pada dasarnya kalau kita makan 1 butir di dalam 2 hari, kebutuhan protein kita itu akan terpenuhi. Kalau kita melihat jumlah kadar, karena kita hanya membutuhkan sedikit untuk protein kita. Malahan kalau misalnya kita lebih mengkonsumsi protein dalam jumlah yang berlebihan, itu yang kadang-kadang, yang bukan kadang ya, banyak yang bisa justru memicu terjadinya alergi-alergi, misalnya bisul, karena itu dalam banyak kasus penyebabnya adalah karena kelebihan protein. Ya, terima kasih. Bagaimana dengan Ibu Melan? Terima kasih. Kalau dengan triglycerid berhubungan dengan telur? Trigliserida ini adalah berhubungan dengan kadar lemak di dalam darah kita ya. Jadi kalau telur itu protein, sementara trigliserid itu lebih banyak ke lemaknya. Jadi kalau mungkin telurnya telur goreng, kemudian jadi banyak lemaknya, itu akan mempengaruhi ke trigliseridnya. Tambahan mungkin dengan kuningnya juga tadi. Ya. Oke. Bagaimana Ibu Melan? Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Soalnya begini, kalau mau ganti dengan kacang-kacangan, polong-polongan, sering asam urat naik. Jadi kita cari pengganti daging ini susah. Ya, memang. Tapi saya pikir penjelasan kita malam kemarin ya akan cukup membantu mungkin ya dari Dr. Ruben tentang asam urat itu. Semoga bisa membantu. Poinnya adalah keseimbangan. Jadi harus seimbang. Oke? Oke. Masih ada yang mau bertanya lagi? Kalau belum ada, saya ingin tambahkan sedikit mengenai tadi pertanyaan mengenai makanan. Kenapa orang yang makanannya sudah vegetarian tapi kanker ya, atau sakit-sakitan? Mungkin poinnya di situ karena fokusnya cuma di yang penting vegetarian, tapi makanannya atau cara pengolahan bahan makanan VJ itu seperti apa. Mungkin dia nak makan daging, tapi contoh dia makan tahu tempe, tapi tahu tempenya digoreng atau disantan terus. Jadi itu yang masalahnya, bukan masalah vegetariannya, tapi cara pengolahan juga. Jadi cara pengolahan juga harus bijaksana, harus seimbang sesuai dengan kebutuhan. Jangan hanya digoreng-goreng terus atau disantan-santan terus, tapi harus dikombinasi juga. Bisa direbus atau dikukus, bisa dipanggang. Kalau yang berat badannya masih kurang, boleh disantan. Mungkin sekitar 1 minggu 1 kali atau 2 kali, bolehlah. Tapi jangan santan atau yang goreng-goreng. Mungkin itu tambahan sedikit mengenai kenapa orang yang makan VJ tapi kanker atau sakit-sakitan. Kira ada yang mau bertanya lagi? Karena ini waktunya kita untuk berdiskusi.
ingin ditanyakan mengenai materi yang telah disampaikan tadi tentang tentara penjaga tubuh. Mungkin ada yang masih mau bertanya tentang bagaimana supaya kita bisa menjaga tentara tubuh kita ini supaya tubuh kita tetap sehat. Oh ya, kalau belum ada lagi, saya ingin tambahkan lagi mengenai pertanyaan yang pertama tadi tentang berat badan, kalori ya, atau berat badan tadi dari Bapak Andi. Saya ingin tambahkan secara sederhananya saja, kalau untuk mengetahui jumlah kalori yang kita butuhkan, kita bisa hitung berat badan bahagi tinggi badan kuadrat. Atau contoh, kalau saya punya berat badan, saya punya tinggi badan contoh 162. Contoh ya, berat badan 162 dan tinggi badan 162 dan berat badan 70. Kita bisa buat, kalau ada kalkulator, coba ambil kalkulator dan kita hitung sendiri tinggi badan kita, contoh 162 berarti 1,62 dikali 1,62. 1,62 dikali 1,62. Nah, setelah itu kita sudah dapat hasilnya. Kita buat berat badan, contoh berat badan 70. Nah, 70 dibagi dengan hasil tadi dari perkalian antara 1,62 kali 1,62. Nah, hasilnya 26. Kita tahu kalau untuk angka kecukupan gizi atau BMI, BMI yang normal adalah 18,5 sampai 23. Kalau yang tadi hasilnya sudah 26, berarti sudah masuk ke obesitas. Jadi ada juga tabel untuk menghitung kalori yang harus kita masukkan di dalam tubuh kita. Tabel mengenai yang sesuai dengan berat badan. Kalau dia berat badannya ideal, dia harus seimbang semua. Protein, karbohidrat, lemak, vitamin dan mineral itu semua harus seimbang, harus sama rata. Tapi kalau orang yang berat badan sudah berlebihan, dia harus lebih banyak dengan nutrisi yang mikronutrien. Mikronutrien ini dapat dari buah dan sayuran. Jadi kalau orang yang sudah berat badan sudah lebih, harus lebih banyak konsumsi buah dan sayuran dibanding dengan nasi, lemak, atau protein. Bagaimana dengan yang kalau hasilnya masuk di bawah, hasilnya 18,5 ke bawah, di bawah 18,5 atau masuk kategori underweight, itu kurang dari berat badan ideal. Berarti dia harus makan yang makronutrien. Makronutrien itu didapat dari karbohidrat, lemak, dan protein. Yang itu yang harus lebih banyak dari buah dan sayuran. Mungkin itu saja tambahan sedikit dari saya. Dan kalau masih ada lagi pertanyaan, masih diberikan kesempatan untuk satu pertanyaan lagi kalau masih ada. Boleh nanya satu lagi? Ya, silakan. Tadi kan cuma bicara yang bikin jelek pertahanan tubuh, ya gula apa. Nah, yang bikin bagus itu makanan jenis apa? Makanan jenis apa yang bikin bagus tentara penjaga tubuh kita? Iya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebagaimana tadi yang kita sudah bahas bahwa makanan adalah salah satu cara yang bisa kita atur untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya. Jadi makanan yang sehat tentunya yang lebih banyak kita mengkonsumsi makanan-makanan dari tumbuh-tumbuhan, yaitu buah-buahan atau sayur-sayuran. Semakin kurang dia punya proses,
semakin kurang dia punya proses, artinya seperti ini, semakin utuh dia didapat dari alam, maka akan semakin baik bagi tubuh kita. Jadi kalau misalnya kita mau makan buah-buahan, mau makan sayur-sayuran, buah yang langsung dimakan tanpa diproses jadi jus, ditambahin ini, tambahin itu adalah lebih baik daripada yang sudah diproses selanjutnya. Demikian juga dengan kita bikin sayur. Kalau sayur itu sudah semakin banyak diproses, maka nutrisi-nutrisi yang ada di dalamnya itu juga akan kembali lebih berkurang tentunya dibanding yang memang lebih segar yang langsung dari alam. Jadi kalau ditanya makanan-makanan apa yang bisa membantu meningkatkan atau menjaga kita punya sistem kekebalan tubuh, itu adalah makanan-makanan sehat yang seimbang. Jadi kita butuh karbohidrat, kita dari sumber karbohidratnya, kita butuh protein dan mineral dari sayur-sayuran dan juga buah-buahan, demikian juga dengan vitaminnya kita butuh, maksudnya vitamin itu kita dapat dari banyak buah-buahan dan juga sayur-sayuran yang kita dapat di dalamnya, demikian juga dengan serat, dan serat ini adalah unsur yang hanya terdapat di dalam tumbuh-tumbuhan yang ada dari tanaman ya. Kalau misalnya dari daging dan ikan kita tidak bisa menemukan serat di sana, dan demikian juga dengan lemak, kita juga membutuhkan lemak, tapi tentu saja dengan lemak yang sehat, lemak yang berasal dari tumbuh-tumbuhan juga kita bisa mengkonsumsi alpukat dia mengandung lemak yang cukup bagus untuk tubuh kita tanpa kita khawatir dengan kolesterol. Dan itu dibutuhkan. Jadi itu dari segi makanan. Makanan apa yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita? Kami menganjurkan untuk makanan plant-based diet, makanan-makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Kemudian tentunya kembali seperti tadi sudah kita bahas, bukan hanya dari makanan saja ya, karena kita juga perlu untuk melakukan new start ini untuk membangun sistem kekebalan tubuh kita. Apa yang kita masukkan ke dalam tubuh dan apa yang kita lakukan terhadap tubuh kita. Istirahat yang cukup, minum air jernih yang kalau untuk air jernih sebenarnya kita bisa lihat ya. Kalau kita buang air kecil itu dan warnanya masih kuning atau masih keruh, itu artinya kita masih membutuhkan air yang lebih banyak lagi. Kita berbicara dalam hal orang yang sehat ya, kecuali dia punya gangguan dengan ginjalnya, itu harus diukur seberapa banyak yang keluar, itu juga yang dimasukkan. Kemudian kita juga harus berexercise, dan exercise dalam hal ini kadang kita menyamakannya dengan berolahraga ya, main bola kaki, main badminton. Sebenarnya yang dimaksudkan dengan exercise ini adalah bergerak badan, dan gerak badan yang dianjurkan adalah gerak badan yang teratur. Jadi yang dianjurkan adalah yang paling bagus adalah jalan kaki. Jalan kaki lebih jalan cepat ya, brisk walking. Jadi bukan juga yang jalan-jalan santai-santai terlalu lambat, tapi brisk walking, jalan kaki yang cukup yang cepat. Dan kalau tadi ditanya, ada yang bertanya berapa banyak olahraganya, dianjurkan dalam satu hari 30 sampai 45 menit dalam satu hari kita berjalan kaki untuk mempertahankan kita punya kondisi fisik. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, apa yang dilakukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita? New Start. Semuanya harus dilakukan. Jangan cuma pilih salah satu. Makanan-makanan apa? Oh ya, sehubungan dengan makanan, mungkin kita bisa dalam setiap hari itu kita harus mengkonsumsi buah-buahan yang mengandung vitamin C dan vitamin D, karena itu sangat baik untuk meningkatkan membantu daya tahan tubuh kita. Jadi buah-buahan yang jeruk, mangga itu bagus yang karena mengandung banyak vitamin C. Dan vitamin D juga bagus untuk membantu kita punya sistem kekebalan tubuh. Tapi ingat ya, kembali ya, jangan cuma di makanan saja yang kita konsentrasinya, cuma di makanan, tapi tidak melakukan yang 7 aspek yang lainnya itu. Ya nanti mau buka
Sudah. So, barusan papi. Nggak mau tibaan deh. Ini ada lagi ya. Makanan yang menyehatkan bagus untuk dimiliki karena apa yang dijelaskan. Oke. Oh, maksudnya ini buku apa ya? Makanan. Mungkin merekomendasikan buku makanan yang menyehatkan ya. Iya, iya, bisa juga. Oh iya, buku rekomendasi untuk makanan sehat. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya dan jawaban juga dari. Masih ada lagi yang mau bertanya? Satu lagi terakhir. Kapan ada demo masak, cara masak yang sehat? Oh, kalau itu nanti untuk menjawab itu kami serahkan kepada penyelenggara. Masalahnya kan untuk demo masak. Untuk demo masak nanti akan ada waktunya untuk demo masak. Oke, nanti ada waktu untuk demo masak. Sabar saja, nanti ada waktu untuk diadakan demo masak. Oke, terima kasih untuk pertanyaan dan juga untuk jawaban yang sudah diberikan oleh narasumber kita. Saya lihat sini waktunya baru 20.49. Jadi masih ada waktu. Satu pertanyaan lagi deh, satu pertanyaan lagi terakhir. Kak, ini ada yang mau tanya tentang enzim, boleh? Kak Novita lagi di mute kayaknya. Kak Novita lagi. Ya. Boleh nanya tentang enzim? Mungkin sejauh yang bisa saya, karena saya sendiri bukan ahlinya di dalam bidang enzim, tapi sekiranya mungkin kita bisa berbagi pertanyaan, dan di sini juga saya yakin mungkin ada saudara teman-teman yang lain yang bisa mendiskusikan tentang itu, mungkin bisa dibuka pertanyaan. Selamat malam. Iya. Boleh tanya? Iya, silahkan. Kalau yang sudah obesitas, olahraga yang terbaik apa ya, Bu? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Obesitas, kalau yang sudah obesitas, olahraga yang terbaik adalah apa? Kami menganjurkan untuk jalan kaki. Jalan kaki karena kalau kita berjalan kaki, tapi kita juga perlu untuk melihat obesitas ini dalam tingkat keparahannya sudah sampai di mana begitu. Karena kalau memang sudah ada kondisi yang tulang kaki kita, khususnya tungkai bawah kita itu sudah tidak sanggup untuk
untuk menyangga berat badan tubuh kita, maka tidak dianjurkan untuk melakukan olahraga jalan, bahkan jalan kaki juga ya, tapi ada fisioterapi yang lain yang bisa menurunkan berat badan sebelum nantinya kita akan melakukan olahraga jalan kaki ini. Tapi jalan kaki sesungguhnya kalau masih bisa berjalan kaki, masih bisa tubuh kita tidak terhalang dengan beratnya tubuh untuk kaki menyangga berat badan tubuh kita. Jalan kaki adalah olahraga yang terbaik, dengan apalagi jika dilakukan di bawah sinar matahari dan di udara yang segar. Kenapa jalan kaki ini adalah jalan kaki, jalan cepat ya, adalah salah satu olahraga yang terbaik yang dianjurkan? Karena ketika kita berjalan kaki ini, maka semua otot di dalam tubuh kita itu akan digunakan. Baik kaki, baik tangan, karena kita kalau berjalan itu maka otot dalam sampai di bagian pundak kita pun semuanya itu akan digerakkan. Berbeda dengan kalau misalnya kita angkat berat misalnya, kita hanya menggunakan satu bagian otot saja. Tetapi ketika kita berjalan kaki, semua bagian tubuh kita, otot dan tulang kita itu akan digunakan, dan tubuh kita akan bergerak secara teratur. Karena jalan kaki itu punya ritme. Berbeda dengan kita mau olahraga badminton. Ketika kita main badminton itu, tiba-tiba bergerak cepat, tiba-tiba diam. Kemudian bergerak dengan sangat cepat, dan itu ritme tubuhnya itu tidak teratur. Jadi yang kita butuhkan adalah bagaimana kita bisa maintain satu gerakan dengan teratur, tapi seluruh bagian tubuh kita, baik otot di bagian kaki, bagian tubuh bagian tengah, maupun tubuh bagian atas, itu bisa dilatih semuanya. Dengan demikian, ketika kita melatih semua otot-otot kita, maka ini akan membantu pembuluh darah kita itu untuk menyalurkan darah dengan lebih baik, karena pompa jantung kita itu akan bekerja lebih maksimal. Kalau kita bergerak dengan teratur. Kalau kita berolahraga dengan jenis yang perubahan intensitasnya terlalu cepat, misalnya main sepak bola, main badminton yang perubahannya itu tidak teratur, itu akan memberatkan kerja kita punya jantung. Nah, sehubungan dengan obesitas, ketika kita berjalan kaki, oleh karena seluruh bagian tubuh itu bisa digerakkan, maka semua bagian tubuh kita itu yang ada penimbunan lemaknya itu bisa digerakkan, bergerak dan dibakar untuk semua penimbunan lemaknya. Jadi kalau ditanya apa yang dianjurkan untuk obesitas, selagi masih bisa jalan kaki, kaki kita itu masih sanggup untuk menyangga berat badan kita, silahkan mari kita jalan kaki, tapi bukan jalan yang santai-santai terlalu lambat. Usahakan bisa jalan lebih cepat, agak cepat, dengan irama yang teratur, dan di bawah sinar matahari pagi dan di udara yang segar. Karena supaya kita bisa dapat sekaligus banyak manfaatnya dari alam, udara segar, jalan kaki, sinar matahari, kita dapatkan semuanya itu sekaligus satu paket. Masalahnya gini, kedua tumit kaki saya itu sakit. Jadi kita tuh nggak mungkin jalan gitu. Jadi yang saya sekarang olahragakan yaitu sepeda statis. Gitu. Umur saya juga dalam kondisi tidak bisa jalan. Kalau jalan sih bisa, jalan masih bisa. Cuman kalau udah terlalu lama berdiri, tumit itu sakit. Ya, gitu. Karena dalam kondisi yang sudah memang berat, tidak gitu bisa jalan. Berat saya tuh 175 kilo, 75 kilo. Ya, dalam kondisi yang seperti itu, kami dianjurkan untuk sepeda statis. Sepeda statis karena
kalau kita sepeda statis itu berat badan kita itu tidak bertumpu pada kaki, tetapi kita masih bisa menggerakkan kaki, karena kan kalau sepeda statis kita ada tempat duduk ya Pak ya. Kita duduk, berat badan kita itu bertumpunya di situ, itu untuk membantu supaya kaki kita ini tidak terlalu terbebani dengan yang saat ini tubuh kita itu terlalu berat, karena akan berbahaya bagi tulang tungkai bawah kita kalau menyangga berat beban yang melebihi kapasitasnya. Jadi sepeda statis itu sangat dianjurkan, sepeda statis, karena kita akan tetap bergerak, kaki kita akan tetap bergerak, dan tubuh kita tetap bergerak, tapi tidak membahayakan tungkai bawah kita. Jadi kalau Bapak pilihannya sepeda statis itu sudah sangat baik, tapi ditambah dengan jadi waktu kita sepeda statis kan biasanya hanya kaki yang banyak bergerak ya, tangan dan lengan juga itu harus sering digerakkan. Harus sering digerakkan, karena kalau jalan kan otomatis ya bergerak semua, tapi di sepeda statis hanya kaki saja yang bergerak. Jadi ditambah dengan pergerakan tangan sementara kita duduk, tangan, pundak, untuk itu tetap digerakkan otot-ototnya. Kalau ini satu lagi, ya. Kalau tiap pagi ini selama ini kita mengkonsumsi jus anggur dengan air kelapa, bagus nggak untuk ini kolesterol? Atau untuk lemak, bakar lemak katanya? Jus anggur dengan air kelapa. Air kelapa. Kedua-duanya ini adalah bahan yang bagus untuk kita konsumsi untuk kesehatan ya, bukan hanya untuk kolesterol saja. Sementara untuk kolesterolnya itu sendiri, yang paling utama yang harus kita lakukan adalah membatasi intake-nya. Saya ingin lebih menekankan ke intake-nya, sumber kolesterolnya jangan lagi masuk ke dalam tubuh kita, karena kita mau makan apapun itu yang menyehatkan, tapi kalau sumbernya itu masih tetap masuk, jadi kayak sama aja, apa ya istilahnya ya, kita minum untuk makan makanan sehat untuk menghilangkan kolesterol, tapi sumber kolesterolnya tetap masuk juga. Jadi tubuh akan masuk, berusaha lagi keluarkan. Ada waktunya tubuh kita ini tidak sanggup lagi untuk bilang, wah ini sudah menyerah nih, karena terlalu banyak intake. Jadi kita mau keluarkan kolesterolnya, mau netralisir, tapi sumbernya masuk terus. Jadi saya sering katakan, saya sering bagikan bahwa kita kontrol pintu masuknya ini, apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Kalau kita mau kurangi kolesterol tubuh kita menurun, ya kita kurangi intake kolesterolnya. Karena pada dasarnya tubuh kita ini membutuhkan kolesterol. Kolesterol itu dibutuhkan tapi tubuh bisa menghasilkan sendiri kolesterol yang dibutuhkan. Jadi kita tidak perlu asupan kolesterol dari luar tubuh kita untuk kita punya kebutuhan kolesterol. Jadi kalau kita mau mengurangi kolesterol, kita mau makan apa saja, buah-buahan, jus-jus, apa saja yang bagus, tapi sumbernya masuk terus, masih masuk, jadi tetap akan di dalam tubuh kita, dalam darah kita itu kolesterol masih akan meningkat. Jadi kita tutup pintunya, baru kemudian kita atasi yang sudah ada di dalam tubuh kita. Yang harus dikeluarkan dengan cara apa dikeluarkan. Karena kembali akan ya kasarnya percuma ya Pak ya, kita batasi, kita makan makanan yang sehat, tapi sumber-sumbernya pun tetap masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kita tutup dulu pintunya, baru kita selesaikan masalah di dalam tubuh kita dengan jus-jus dan terapi-terapi yang lain yang sangat membantu supaya kadar kolesterol dalam darah bisa menjadi dalam kadar yang dibutuhkan oleh tubuh. Mungkin seperti itu Bapak Agus, tetap semangat. Satu lagi, kalau untuk mengganti nasinya gimana ini? Pakai apa bagusnya? Biasanya Bapak Agus saat ini pakai konsumsi nasi, konsumsi apa? Sekarang sudah mulai disedikitkan, nasi putih itu udah mulai disedikitkan. Terus kita banyaknya makan tahu yang direbus, yang dikukus. Itu sehari-harinya. Ya,
Untuk nasinya sendiri mungkin bisa dikurangi porsinya dan diganti dengan nasi merah atau nasi coklat, beras yang masih coklat yang ada kulit arinya, itu dikurangi porsinya setengah, kemudian seperempat, diperbanyak seratnya, diperbanyak sayur dan buah-buahannya, agar supaya karena karbohidrat ini adalah penyumbang gula dan di dalam tubuh kita yang cukup tinggi ya. Jadi kita batasi itu, diganti dengan apa? Boleh diganti dengan umbi-umbian dengan porsi yang sedikit juga tetap ya, karena umbi-umbian pun tetap dia adalah karbohidrat. Kenapa nasi merah atau nasi beras coklat? Karena dia masih lebih mengandung kadar vitamin dan serat lebih tinggi daripada nasi putih. Jadi kalau aksesnya mudah untuk dapat nasi merah, silahkan pakai nasi merah. Kalau ada daerah-daerah tertentu yang susah sekali dapat nasi merah atau beras merah yang mungkin dia mahal sekali, kita sakit bukan karena nasi putihnya tapi gara-gara stres mikirin caranya dapat nasi merah. Jadi lain lagi masalahnya. Jadi mari kita lihat apa yang disediakan alam di sekeliling kita. Karena nasi merah bagus, tapi kalau misalnya, karena saya mengalami ya, kita tidak bisa menganjurkan memang harus makan nasi merah. Ada di tempat lain yang memang beras merah itu sangat-sangat mahal, bahkan mungkin susah dicarinya. Terus jadinya orang bingung, karena dibilang nasi merah harus ada beras merah ini. Masih banyak pilihan-pilihan yang lain yang bisa kita ambil tanpa harus kita membuat jadi permasalahan yang lain dalam tubuh kita. Jadi ganti nasi putih, kalau dapat nasi merah pakai nasi merah, kalau dapat beras tumbuk yang enggak diputihkan itu masih lebih bagus daripada nasi putih. Kalau dapat umbi-umbian, kalau di daerah mungkin umbi-umbian lebih banyak ditemui di mana-mana, bisa diganti sumber karbohidratnya dengan umbi-umbian. Ubi ungu ya, ubi ungu ya. Ubi ungu sangat bagus karena antioksidannya juga cukup tinggi, sangat baik. Dan dianjurkan mungkin 2 kali makan sehari itu lebih baik daripada 3 kali makan. Jadi kita bisa makan pagi dan makan siang, mungkin sementara untuk malamnya untuk karbohidrat di-cut sama sekali, tidak makan karbohidrat, itu mungkin bisa dijaga polanya seperti itu. Kita makan makanan ringan saja. Siap, makasih. Nah, itu cukup membantu. Apalagi untuk mereka yang kondisi seperti Bapak Agus dalam obesitas yang berusaha untuk menurunkan berat badan itu. Jadi boleh di-cut jumlah makannya dalam 1 hari. Siap, makasih. Sama-sama Bapak Agus, semoga berhasil dan tetap sehat, tambah sehat lagi. Amin. Tambah UBBT juga bisa. Oke, terima kasih untuk setiap partisipan. Bagaimana kentang? Terima kasih dalam pertanyaan. Dan bagaimana dengan kentang? Kegiatan pada konsultasi kesehatan. Baik, sudah waktu untuk kentang bagaimana? Kalau kentang masih boleh? Iya, masih boleh. Ya, tentang kentang. Oh, kentang ya. Kentang juga ini termasuk dalam golongan umbi-umbian. Jadi dia juga bagus untuk sebagai pengganti karbohidrat. Tapi kembali, tadi Sister Seni sudah mengingatkan kita tentang pengolahannya. Karena kebanyakan kentang, karena dibilang kentang itu sehat, jadi semua jenis makanan, chips kentang, keripik-keripik kentang, french fries dari kentang, ini kan kentang bukan nasi, kita konsumsi. Jadi kembali pengolahannya, bahan yang baik, tapi cara pengolahannya yang tidak baik, hasilnya juga akan jadi tidak baik. Bukan karena kentangnya, tapi karena cara pengolahannya. Tapi kentang juga adalah salah satu sumber karbohidrat yang baik. Terima kasih. Sama-sama, Mem. Terima kasih. Terima kasih, Seni. Iya, sama-sama. Terima kasih sudah ikut berpartisipasi. Baik,
Semoga pelajaran pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi berkat untuk kita, serta biarlah dengan tubuh yang sehat kita juga bisa melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Baiklah, kita akan akhiri pertemuan kita pada malam hari ini, dan saya undang mari kita semua di tempat yang berbeda, di rumah dan dimanapun, mari kita ambil kalau ada waktu, kalau masih bisa untuk kita berdoa, mari kita berdoa, dan doa tutup ini akan dibawakan oleh narasumber kita. Kak Novita. Baiklah, mari kita satu di dalam doa, dan ada banyak kita di sini, izinkan saya untuk berdoa dengan kepercayaan saya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami puji dan muliakan nama Tuhan oleh karena besar dan ajaib kuasa yang Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah tunjukkan di dalam menciptakan tubuh kami ini. Kami bersyukur Tuhan karena kami telah diciptakan dengan begitu ajaibnya. Dan pada malam hari ini kami telah mempelajari satu sistem yang Tuhan sudah buat di dalam tubuh kami, di mana Tuhan sudah memberikan sistem kekebalan tubuh untuk dapat menjaga kami tetap sehat, tetap kuat, menghadapi apapun yang ada di dunia yang sudah semakin rusak ini. Tapi Tuhan, pada malam hari ini kami mohon kiranya Tuhan memberikan kami kuasa, kemampuan untuk dapat mempraktekkan pola hidup yang sehat, pola hidup yang benar dalam segala aspek, sehingga dengan itu Tuhan kami dapat mempertahankan imunitas tubuh kami, kekebalan tubuh kami agar tetap kuat, dan dengan itu kami boleh mendapatkan satu kesehatan yang baik yang berasal daripada Tuhan. Dan semuanya itu dengan kesehatan yang kami miliki, kami boleh kembalikan untuk kepujian dan hormat bagi nama Tuhan saja. Kiranya Engkau akan memberkati semua yang hadir pada malam hari ini, dan dalam setiap permasalahan kesehatan yang dihadapi, pergumulan-pergumulan saudara-saudara kami ada di sini, Tuhan kiranya akan memberkati, memberikan kemenangan. Sakit penyakit yang mungkin dihadapi, Tuhan tolong berikan hikmat, kebijaksanaan, akal budi, agar boleh mengatasinya, tubuh boleh dipulihkan dengan pertolongan Tuhan, dan semuanya boleh jadi hormat dan kepujian bagi nama Tuhan saja. Sekiranya masih ada yang kurang di dalam pemaparan, penjelasan yang kami lakukan bersama-sama pada malam hari ini, biarlah Roh Kudus-Mu akan menjelaskannya, membukakan sumber-sumber informasi yang baik untuk kami boleh nikmati bersama-sama. Dan semuanya itu kami boleh praktekkan, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan dengan kesehatan yang baik. Kami akan berpisah, dan kami mohon Engkau akan menjaga kami dimanapun kami berada. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.